Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang, selamat sore juga. Saya cukup lama sekali tidak upload cerita, mohon maaf. Konsisten itu ternyata susah sekali ya, apalagi saya ini punya background karyawan terus saya juga ada sampingan usaha. Jadi bagi waktunya itu cukup susah sekali. Mungkin saya akan cerita backgroundnya sedikit lah. Sebenarnya nggak penting juga sih. Saya kerja di sebuah perusahaan swasta yang mana saya mulai bekerja jam 8, kemudian saya selesai kerja itu biasanya jam 6, kadang saya jam 7 malam. Di samping itu saya juga ada usaha online gitu. Ketika saya kerja dari pagi sampai sore itu saya juga sembari ngelayani lah via chat atau segala macam. Kemudian setelah selesai jam 6 atau jam 7 malam, saya packing dan kirim barang tuh biasanya selesai jam 10 malam. Jadi ya rutin tiap hari kayak gitu. Hari Sabtu dan Minggu libur sih, cuma tetap aja kita tetap usaha sendiri sih, sampingnya tetap jalan, jadi sibuk sekali. Saya juga sedang ada project siapa ya, bisnis baru, produk baru yang segera akan launching. Saya bikin website, kerja sama pabrik ya, kayak gitulah. Jadi mohon maaf kalau podcast Drama Nikah jadi terbengkalai. Sebelumnya saya juga sempat diundang sama salah satu podcaster yang terkenal ya. Bukan saya aja sih, kayaknya semuanya ya, podcast diundang di grup WhatsApp gitu kan, oleh Mr. Popo. Dia yang ini ownernya Do You See What I See. Saking sibuknya saya juga nggak baca chat apa aja di grup itu ya. Sebenarnya saya tertarik sekali ya setelah ikut grup itu, jadi semangat lagi buat bikin podcast. Cuma karena saya emang sibuk, mau gimana lagi gitu kan. Apalagi di saat ini musim corona, saya harus genjot ini sih usaha sampingan saya gitu. Ya kurang lebih seperti itu intermezzo dari saya, sebuah pembelaan. Ya doakan aja semoga podcast ini kedepannya maju dan saya lebih rajin untuk mengupload, karena saya emang suka sebenarnya sama podcast ini. Oke, ini ada cerita yang sangat menarik buat saya, yang dikirimkan oleh seseorang. Dia seorang laki-laki ya. Ini dikirim ke saya sudah lama, mungkin pertengahan Maret 2020 ya. Ini saya ngerekam bulan April ya, kalau nggak salah sekarang tanggal 18. Jadi cukup lama sekali. Saya sangat minta maaf. Orang ini tiba-tiba nge-DM saya, akun ini masih aktif nggak sih gitu kan. Dia mungkin penasaran ya, aktif nggak sih, ngupload jarang, Instagramnya juga kurang aktif ya. Jangan lupa ya, full Instagram saya, Instagram ini ya, @dramanikah ya. Jadi orang ini nge-DM, intinya dia mau bercerita tentang kisah dia. Saya balas mungkin 2 hari setelahnya ya. Saya bilang masih aktif itu, silahkan aja kirim gitu. Kalau mau kirim cerita, kirim saja ke WhatsApp nomornya 0822 1045 4859.
0822 1459. Oke. Jadi ya akhirnya dia ngirim, lumayan panjang, lumayan rapi, bukan lumayan sih, panjang, rapi dan menarik menurut saya ya. Tapi sayanya kurang aktif untuk segera mengupload janji-janji palsu. Jadi mohon maaf ya, karena hal tadi sih saya sangat sibuk sekali. Tapi saya rindu sekali dengan podcast ini. Dan ya sekarang jam 1 dan jam 1 malam saya mencoba untuk membacakan, semoga tersampaikan. Oke. Jadi kisahnya seperti ini. Ini bukan nama sebenarnya ya. Hai, perkenalkan, nama saya Derry. Tentu ini bukan nama asli saya. Usia saya 26 tahun, sekarang status saya sudah menikah. Saya belum punya anak karena memang sengaja menunda. Pada saat itu kita menikah di usia muda. Saya menikah dengan seseorang wanita, sebut saja Vina. Saat ini pernikahan kami sudah masuk ke tahun yang keempat. Oke, para pendengar sahabat drama nikah, cerita ini saya bagi menjadi 2 fase, mungkin biar lengkap dan gak ada bagian-bagian yang miss atau yang terlewatkan. Fase yang pertama yaitu fase sebelum pernikahan. Baik, sahabat drama nikah, cerita saya dengan Vina berawal sejak saat masih duduk di bangku SMA. Kami berpacaran cukup lama, sekitar sampai 7 tahun, sampai akhirnya kami menikah. Dalam masa pacaran, kami sama seperti pasangan yang lain, ada berantem, ada beda pendapat, bahkan kami juga putus nyambung. Sebenarnya permasalahan itu sepele ya, tapi ada permasalahan yang lebih berat, yaitu justru setelah ada acara pertemuan antar kedua keluarga kami. Oh ya, Vina ini dari kecil tidak hidup dengan orang tuanya ya. Orang tua kandungnya ada di luar negeri, jadi Vina hidup di Jakarta sejak kecil dengan tantenya. Oke, singkat cerita, seperti yang tadi diberitahukan, justru masalah yang serius ini setelah ada pertemuan antar keluarga kami. Suatu ketika Vina pindah ke tempat kerja baru. Dan sejak saat itu, sikap dia itu berubah drastis. Yang tadinya setiap jam istirahat siang selalu bertanya, "Saya udah makan atau belum? Kamu siang ini makan apa?" dan lain-lain. Atau kalau kita gak ketemu, pasti malamnya itu kita chatting sebelum kita tidur. Bahkan kita bisa tidur sampai jam 12 atau jam 1 malam ya, chatting terus itu kan, sambil tiduran. Nah, tumben banget saat itu dia jam 9 malam sudah tidur. Katanya sih dia gak enak badan. Awalnya saya tidak curiga apa-apa, walaupun biasanya kalau lagi gak enak badan ya kita tetap chatting, kita tetap teleponan juga sampai malam. Oke, keesok harinya pun ternyata tidak ada kabar juga. Biasanya kalau pagi sebelum berangkat kerja kita saling berkabar, setidaknya pamit lah, aku berangkat kerja ya gitu kan.
Tapi kali ini dia tidak ngabarin saya. Bahkan waktu itu saya juga sempat pamit ya. Jadi saya berangkat, saya pamit duluan tapi tetap tidak dibalas juga oleh ini cewek saya. Kemudian saat jam makan siang pun saya lihat chat saya belum juga dibalas. Bahkan tidak dibuka ya, tidak dibaca. Ketika saya telepon, tidak diangkat juga. Jadi saya juga sempat telepon dia beberapa kali. Sekali nggak diangkat, kedua nggak diangkat, tapi ketiga bahkan di reject gitu. Lalu tiba-tiba ada pesan masuk dari dia kalau dia tuh ternyata sedang meeting. Oke, baik, saya mengerti. Sampai sore hari saya tunggu tidak ada kabar. Kemudian ada kabar di jam 9 malam dan isinya juga hanya berupa kabar kalau dia sudah ada di rumah, cuma dia pengen langsung tidur, katanya nggak enak badan lah. Nah, di situ saya mulai curiga. Selama pacaran 6 tahun, saya tidak merasa securiga ini. Akhirnya saya kepikiran yang aneh-aneh gitu. Dan saya terpikir untuk hack akun-akun dia. Mulai dari sosmed, chatting. Saat itu kita juga sudah pakai WhatsApp. Dulu pernah pakai Line juga, tapi saya kurang suka karena adalah sesuatu gitu, nggak pakai Line lah intinya, mungkin HP-nya jadi lambat atau apa. Jadi saya udah nggak pakai Line. Jadi tapi saya coba-coba lah, karena waktu itu saya curiga. Saya akhirnya buka akun Line dia tiba-tiba. Dan berhasil. Dan tepat sekali dugaan saya menemukan beberapa chat dengan cowok yang tepatnya teman kerja dia. Dan ternyata mereka sudah chatting kurang lebih semingguan. Jadi dia di kantor ketemuan, pulang kantor chat, bahkan pas dia pamit pertama mau tidur jam 9. Jadi waktu itu kan sempat bilang ke saya kan dia mau tidur lebih awal jam 9. Ternyata setelah itu dia tuh chatting sama cowok itu sampai sekitar jam 2 malam, jam 2 pagi lah tepatnya. Dan hari kedua pun tetap kejadian seperti itu berulang lagi. Jadi setelah itu saya tahu itu, pikiran jadi sangat kacau. Saya akhirnya mencoba inisiatif untuk minta ketemu besok dengan cewek saya ini. Tapi dia nggak mau. Dia menolak. Akhirnya pagi-pagi buta sebelum berangkat kerja, saya nekat ke rumahnya. Saya tanya ada apa gitu kan, ada masalah apa, tapi dia nggak menjawab. Terus saya sebelumnya nggak menanyakan dulu tentang teman kerjanya itu, tapi karena dia kekeh nggak jawab, kenapa dia tiba-tiba berubah, akhirnya saya langsung menyebut nama teman kerjanya itu. Saya tanya dia itu siapa. Dia hanya jawab cuma teman kerja. Dia jawab itu sambil kabur berangkat kerja. Saya sebenarnya nggak pengen ribut di rumah dia gitu kan. Jadi saya biarkan aja dia pergi berangkat kerja. Oh iya, saya lupa ngasih tahu. Sebenarnya kami berdua ini sangat posesif. Bahkan sampai level gak boleh ada chat pribadi antar lawan jenis. Maksudnya
lawan jenis tuh termasuk teman, termasuk sahabat itu nggak boleh ya, saking posesifnya seperti itu, sampai tingkat itu. Tapi kalau ada urusan yang sangat penting kayak berhubungan dengan kerjaan, masih boleh lah. Tapi ya kalau yang nggak boleh tuh kayak sok perhatian gitulah, nanya lagi apa, udah makan atau belum, yang ke arah-arah modus lah. Nah itu kita nggak mau ada chat seperti itu. Karena dari dulu kita prinsipnya lebih baik mencegah daripada mengobati lah, daripada udah kejadian seperti itu. Jadi saya menemuin kejadian seperti ini itu udah jadi masalah buat saya. Karena dari awal kita udah sama-sama sepakat kalau memang tidak mau ada chat seperti itu. Kemudian yang jadi pertanyaan saya, yang jadi saya penasaran tuh, kalau emang dia beneran teman, kenapa dia tiba-tiba sikapnya berubah? Saya tanya jadi cuek, dia langsung kabur berangkat kerja. Ya, pikiran saya saat itu akhirnya saya mengalah. Kenapa? Karena hubungan saya ini udah lumayan serius ya. Kita udah ada pertemuan keluarga, jadi saya menghindari pertengkaran lah. Walaupun dia sudah berbuat salah, dia nggak minta maaf, tapi ya udahlah, saya maafin waktu itu. Setelahnya saya juga sempat mengingatkan ke dia ya, saya ngingetin lah tentang kesepakatan awal kita dulu, jangan sampai ada chat-chat semacam itu. Cuma dia jawab ya cuma jawab gitu, iya gitu, enggak, cuma singkat jawabannya. Setelah kejadian itu hubungan kami tetap berjalan tapi sangat hambar. Dan kemudian kejadian lagi hal yang sama, tapi dia nggak minta maaf juga. Di situ saya masih memaafkan. Semakin jauh hubungan kami tetap jalan, tapi semakin hambar. Sampai kejadian hal yang sama, ini yang ketiga kalinya. Dia tidak ada kabar dari pagi sampai jam 12 malam. Saya cek akun LINE dia, akun WhatsApp dia, gak ada komunikasi dengan cowok yang sebelumnya itu, teman kerjanya, gak ada. Saya sempat bingung ya, merenung gitu, dan kepikiran untuk coba buka email dia. Dan bener banget dugaan saya. Jadi setelah kejadian pertama itu, karena dia tahu saya sering buka akun dia, akun LINE, akun WhatsApp, ternyata cewek saya ini menghubungin pria itu lewat email. Ini bener-bener bikin saya tambah frustasi gitu. Dan kejadian ketiga itu pas banget jam 12 malam, dia email ke cowok itu, dia bilang, makasih ya udah nganter pulang, makasih buat hari ini. Jadi udah dipastiin kalau mereka itu habis jalan berdua gitu. Di situ saya sangat hancur banget rasanya. Semalaman saya nggak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya subuh saya mutusin ke rumahnya. Padahal rumah saya dengan rumah cewek saya ini lumayan jauh, sekitar 30 km. Saya ke sana naik motor.
sahabat drama nikah. Jadi setelah saya sampai di rumahnya, saya ketemu dengan tantenya. Kemudian saya jujur lah, langsung ceritain semua ke tantenya. Di sini mungkin karena hubungannya udah deket ya, udah tahu ya antar keluarga. Jadi tantenya mengizinkan saya naik ke atas dan ke kamarnya. Di situ saya langsung tanya tentang kejadian kemarin. Kemarin kamu kenapa? Dia hanya diam. Terus saya bilang juga, ini hubungan kita gimana? Sekarang maunya gimana? Kalau emang mau udahan ya udahan aja. Jawaban dia bikin shock. Dia bilang, ya udah udahan. Dek. Di situ saya gak bisa bicara apa-apa lagi. Saya diam. Itu bukan jawaban harapan saya sebenarnya. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Saya diam, turun ke bawah. Kemudian saya lanjut berangkat kerja. Singkat cerita, setelah saya pulang kerja, saya langsung pulang ke rumah. Saya naik motor, gak jelas mau kemana. Ya, itu udah jam pulang kerja ya. Harusnya saya pulang ke rumah. Saya naik motor, gak jelas. Saya nangis di motor. Sampai saya tuh gak kuat. Akhirnya saya mampir ke pom bensin. Saya nangis di kamar mandi pom bensin karena saya benar-benar gak kuat di jalan. Saya sangat sedih. Saya nangis di pom bensin, di kamar mandi, toilet, sampai puas. Kemudian akhirnya saya mikir, udahlah, saya ke rumah teman saya aja deh, biar saya lega. Saya cerita ke teman aja. Saya merasa sebagai laki-laki ngerasa bodoh banget, gak punya harga diri. Kenapa dari awal ketika udah ketahuan dia punya sikap seperti itu, gak saya udahin aja hubungan ini? Biar gak sampai seperti ini. Dia udah salah, gak minta maaf, saya yang maafin. Terus ngulang lagi. Dan setelah itu saya mutusin, oke, udahan. Saya berusaha untuk ngelupain semua ini. Singkat cerita, setelah saya lupain cewek saya ini, saya ketemu dengan teman lama saya, seorang cewek. Di situ kita setelah ketemu, kita saling dekat dan kita mulai nyaman lah. Sebenarnya nggak ada kata nembak atau PDKT, bilang cinta atau bilang sayang, tapi kita udahlah saling nyaman gitu. Karena udah sama-sama jenuh mungkin ya waktu itu sama pacaran. Nah, ketika saya udah mulai deket dengan teman lama saya ini, tiba-tiba Vina hubungin saya lagi.
dan saya udah bisa nebak apa maksudnya. Dan mungkin teman-teman drama nikah udah tahu, sudah ketebak, dia minta balik lagi, minta balikan lagi. Oke. Kemudian dia bilang ternyata di situ cowok yang sebelumnya dia kejar-kejar itu cuma anggap dia biasa aja. Dia ngerasa dia itu terlalu berlebihan lah nanggepinya. Sampai dia tuh mohon ke saya untuk balikan, dan saya coba menghindar terus sampai dia nyamperin ke rumah saya. Dia sebenarnya tahu saya selalu menghindar, dan sampai saya tuh nyoba pulang malam biar gak ketemu dia gitu. Tapi ada suatu hari gitu dia tuh nungguin saya sampai jam 1 malam. Dia nangis lah, minta maaf. Kalau dipikir, ada gak sih orang yang nungguin kita nangis-nangis sampai jam 1 malam kalau bukan emang beneran sayang ke kita, kalau bukan berubah gitu. Mungkin dia berubah ya, mungkin dia benar-benar menyesal, ya kan, mana ada gitu kan. Oke, setelah itu akhirnya saya luluh. Kemudian saya menerima dia kembali, tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, dia harus kontrol emosi dia, karena dia tuh orangnya jujur gampang emosi. Mau lagi hide, mau enggak, tetap aja emosi. Hal-hal yang harusnya sepele tapi harusnya biasa aja, dia tuh marah besar. Makanya saya minta dia tuh redam emosinya lah, karena saya tahu betul, kenal betul sama dia. Kemudian syarat yang kedua, saya gak mau lagi ada orang yang ketiga, karena saya benar-benar itu udah kesalahan yang sangat-sangat fatal dan gak saya ampuni kalau kejadian lagi. Singkat cerita, akhirnya kita menikah. Oke, pendengar drama nikah, jadi itu yang fase pertama, fase ketika mereka pacaran. Yang setelah ini yaitu fase setelah menikah. Oke, saya lanjutkan. Para pendengar drama nikah, akhirnya kita menikah. Kita menikah sekitar tahun 2015. 1 bulan pernikahan kami berjalan baik-baik aja. Tapi setelah itu Vina kambuh lagi. Kambuh bukan orang ketiga sih, tapi soal emosinya yang tadi sempat saya sebutkan, yaitu syarat pertama tentang emosi dia yang tidak stabil ya. Dia kambuh emosinya. Ini sebenarnya yang saya takutkan dari awal, kalau dia tuh gak bisa ngontrol emosinya. Apalagi kalau
sudah menikah. Kan pernikahan kan hubungan yang serius ya. Kita harus memikirkan sesuatu tuh dengan kepala tenang agar hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Hal-hal kecil jujur aja bisa memicu kemarahan dia. Contoh deh yang sepele. Misalnya ada hal yang sepele, kalau dia marah, dia tuh bisa cuekin saya sampai semalaman. Bahkan dia tuh dengan entengnya kadang ngucapin kata pisah walaupun kita udah menikah. Dan dia ngucapin kata pisah itu terjadi pada bulan ketiga. Padahal masalah sepele banget, bukan masalah orang ketiga. Kemudian pelayanan dia sebagai istri juga nggak seperti yang kita bicarakan dahulu lah. Pokoknya beda selama kita menikah tuh. Saya sangat ketika mau menikah tuh saya kayak membayangkan kehidupan pernikahan yang harmonis, saling menyayangi, saling perhatian, tapi nggak sesuai lah. Pelayanan dia sebagai istri itu nggak sesuai. Padahal dia itu setelah menikah dia sempat nganggur juga. Jadi intinya dia sebagai ibu rumah tangga, fokus ngurusin saya dan ngurusin rumah. Tapi dia nggak melakukan kewajiban dia sebagai seorang istri. Jadi tahun pertama oke lah, saya sabar. Saya hanya diam walaupun dia kadang emosinya tiba-tiba meluap-luap, walaupun dia tuh di rumah saya kerja tapi dia sering emosi. Saya hanya diam dan saya nggak melayani lah, saya cuekin aja. Kemudian maaf ya, contoh saya beberapa kali ketika ajak berhubungan lah suami istri, dia sering nolak, capek lah apalah. Padahal di situ dia emang kerja di rumah dan waktu itu juga seperti tadi yang disebutkan dia belum punya anak ya. Ketika saya bekerja, saya berangkat kerja pagi, dia masih tidur, belum bangun. Saya sabarlah, saya diamkan aja, mungkin dia emang capek. Kemudian sorenya ketika saya pulang kerja, dia nggak menyiapkan makanan, dia nggak belilah atau apa beli, dia nggak masak juga. Padahal uang belanja saya rutin kasihlah ke istri saya. Kadang juga sering kejadian ketika saya berangkat kerja nih, saya mau nyari baju, ternyata baju-baju saya itu masih kotor gitu, belum dicuci gitu. Di lemari nggak ada, ternyata di tempat cuci belum dicuci. Saya heran, di rumah tuh seharian ngapain? Saya walaupun mungkin dia sibuk ngapain gitu, bahkan saya aja nggak terlayani gitu. Kalau mungkin melayani saya terus sampai dia lupa nyuci, lupa apa, oke lah, saya pun nggak terlayani gitu. Oke, kembali lagi ke tahun yang pertama, saya sabar dengan kejadian-kejadian seperti itu ya. Saya diam aja. Bukannya saya tidak mau membicarakan ya, justru saya selalu terbuka ya dengan istri saya itu. Saya tuh terbuka ya, dari sebelum nikah, setelah nikah, apa aja selalu saya ceritakan, saya kasih tahu itu. Saking ya kita kan pacaran udah lumayan lama ya, jadi saya tahu lah sifat masing-masing. Jadi saya tuh ngingetin aja, saling mengingatkan. Cuma lama-lama saya bosan juga.
hingga ketika masuk usia pernikahan ketiga, di situ saya mulai geram karena sama sekali nggak ada perubahan gitu. Jadi setelah itu, setahun ketiga itu saya udah mulai berani menegur dia lah kalau ketika dia ada kesalahan. Coba balasannya dia lebih galak dari saya ternyata. Dan karena dia lebih galak, akhirnya saya lebih memilih diam. Dan kalau misalnya dia udah mulai galak, udah mulai emosi, saya udahlah diam, pergi, meninggalin rumah. Saya juga punya emosi, takutnya kalau dua-duanya saling emosi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi saya mending pergi aja dah. Jujur aja, saya selama pacaran, selama nikah nggak pernah main tangan. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, lebih baik saya udahlah diem, pergi sejenak gitulah, biar saya agak dingin hatinya atau kepalanya. Di tahun ketiga itu saya mulai jenuh banget pernikahan ini, hubungan ini. Sampai ada di suatu titik saya tuh benar-benar hilang rasa saya terhadap istri. Rasa sayangnya tuh hilang. Karena dari awal saya memang butuh pendamping, tapi saya nggak mendapatkan rasa yang saya inginkan itu ketika menikah. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari wanita lain. Karena kejenuhan saya ini dan segala macam lah campur aduk yang udah numpuk di dalam diri saya, akhirnya saya mencari wanita lain. Sebut saja saya ketemu lah dengan seseorang, sebut saja namanya Dinda. Dinda itu adalah seorang wanita single dan dia juga tahu apa status saya. Saya sering cerita soal rumah tangga saya ke dia. Karena kami berdua nyambung, sama-sama nyaman, ya udah hubungan ini berjalan tanpa pengetahuan istri saya. Jujur saya tahu banget ini salah. Oh ya, sebelumnya saya sempat memutuskan untuk bercerai dengan istri. Karena dia kan sebelumnya sering dengan mudah mengucapkan kata pisah gitu. Tapi setelah saya iakan, dia malah semakin emosi, teriak-teriak, banting-banting barang lah, malah semakin menjadi-jadilah, nggak karuan. Dan saya tahu ada yang salah dengan emosinya gitu kan. Tapi ya udahlah, nggak jadi gitu. Saya sempat minta cerai gitu kan. Sebelumnya saya juga sempat mengajak ke psikolog untuk nyari tahu lah kenapa gitu. Tapi dia ngerespon gitu. Intinya setelah itu kan kita hambar, saya nggak peduli lagi dengan istri saya, dan udah ada pengganti istri saya yaitu Dinda. Sampai saya dengan Dinda ini hubungan ini berjalan sampai 1 tahun. Dinda tahu kalau ini salah. Dia kerap juga minta keseriusan saya. Karena dia nggak mau juga dicap sebagai perebut suami orang atau selingkuhan. Bahkan sampai karena dia sering minta keseriusan ke saya, dia dan saya nggak menggantung gitulah. Lama-lama dia menghindar dari saya. Dia bilang, jangan hubungin saya dulu ya, kamu urusin dulu istri kamu.
Kemudian karena dia minta seperti itu, akhirnya saya lost kontak dengan Dinda. Saya lost kontak dengan dia sekitar 6 bulan. Saya nggak ketemu, saya nggak chatting, bahkan saya nggak kepoin lah. Intinya waktu itu saya serahin ke Tuhan. Dan di situ saya melihat ada perubahan terhadap istri saya. Ada perbaikan, walaupun tetap adalah sedikit-sedikit emosinya yang kadang-kadang naik. Nah, sekarang saya bingung. Istri saya makin kesini berubah lebih baik lah. Tapi jujur, istri saya berubah saat perasaan saya ke istri saya sudah tidak ada. Saya jujur sudah tidak ada rasa cinta. Hilang rasa saya terhadap istri saya. Di ingatan saya terngiang-ngiang, saya tuh udah nyaman dengan Dinda. Selama saya lost kontak selama 6 bulan ini, di pikiran saya tuh hanya Dinda. Apalagi sebelumnya saya telah menjalani hubungan selama 1 tahun. Saya bingung kalau saya mencoba untuk mencintai istri saya lagi. Saya takut kalau emosi istri saya tuh kedepannya berubah lagi, kambuh lagi. Jujur saya takut menjalani hubungan dengan istri saya. Karena gak pasti menurut saya, dia bakal berubah beneran atau tidak. Saya trauma dengan masa lalu istri saya. Saya kepikiran gimana kalau misalnya udah punya anak dan dia tuh emosian seperti itu. Bahkan gimana kalau kita udah tua nanti gitu. Kita hidup berdua dengan kondisi seperti itu, saya nyaman enggak ya? Jadi saya sempat berpikir gimana kalau saya udahin aja kali ya. Mumpung saya belum punya anak sama dia. Kasian kan kalau udah punya anak, tiba-tiba di tengah kita cerai. Kasian anak itu. Tapi di situ saya juga semakin bingung karena saya memikirkan perasaan orang tua saya. Tapi saya benar-benar udah gak ada rasa dengan istri saya, udah gak cinta gitu. Rasa sayang saya sudah sama orang lain. Saya harus bagaimana sekarang? Mungkin sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah bisa menjadi tempat curhat. Semoga cerita saya ini ada manfaatnya dan para pendengar Dramatika bisa belajar dari cerita saya. Terima kasih.